Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahai engkau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin, shaimat, dimanapun Anda berada. Ada sebuah kisah, ada sebuah cerita yang mudah-mudahan cerita dan kisah ini bisa menjadikan iktibar bagi kita semua. Kisah ini, cerita ini adalah dialog antara kedua orang tua, antara seorang ibu dengan seorang anaknya yang merindukan terhadap anaknya karena sudah lama anaknya merantau, dia tidak pulang ke rumah. Dia tidak menjenguk ke rumah, sehingga pada suatu hari seorang ibu yang melahirkan anaknya ini menghubunginya lewat telepon. Assalamualaikum, dijawab oleh anaknya, waalaikumsalam. Katanya ibu lagi, wahai anakku, sudah lama sekali engkau tidak menjenguk ibu. Gerangan kesibukan apa yang kau rasakan, wahai anakku? Sesibuk apakah pekerjaanmu, wahai anakku, sehingga engkau tidak bisa menyempatkan untuk mengunjungi, untuk menjenguk ibumu yang sudah tua renta ini? Pada minggu kedua, ibunya lagi menghubungi anaknya. Assalamualaikum, dijawab oleh anaknya, waalaikumsalam. Ibunya berkata lagi, wahai anakku, aku mendengar, aku mendapatkan kabar, apa betul engkau habis beli mobil? Anaknya menjawab, betul ibu, saya habis membeli mobil. Mendengar jawaban anaknya, ibunya berkata, alhamdulillahirabbil alamin, wahai anakku, engkau adalah laki-laki yang mampu, yang bisa membahagiakan anak-anak dan istrinya. Pada minggunya ketiga, orang tuanya menghubungi lagi. Assalamualaikum, dijawab oleh anaknya, waalaikumsalam. Ibunya lalu berkata, wahai anakku, saya mendapatkan kabar, saya mendapatkan berita, apa benar engkau habis beli rumah? Dijawab oleh anaknya, betul ibuku, saya habis beli rumah. Mendengar jawaban dari anaknya tersebut, maka ibunya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan mengatakan kepada anaknya, alhamdulillah wahai anakku, engkau adalah sebagai seorang suami yang telah bertanggung jawab kepada anak-anak dan istrimu. Sehingga pada minggu keempat, ibunya bertanya lagi, menghubunginya lagi, wahai anakku, assalamualaikum. Dijawab oleh anaknya, waalaikumsalam. Anakku, ibu mendengar berita, ibu mendengar kabar lagi. Apa benar engkau habis beli anjing? Engkau habis beli seekor anjing? Apa betul engkau beli dari Belanda? Ketika itu, anaknya pun menjawab, wahai ibuku, betul sekali kabar itu. Saya baru saja membeli anjing, dan seekor anjing ini saya beli dari Belanda seharga 40 juta. Bukan hanya itu saja, wahai ibuku, anjing ini saya rawat dengan bagus. Anjing ini saya buatkan rumah yang sangat bagus di depan rumahku. Anjing ini saya beri makan setiap pagi. Anjing ini saya beri makan setiap sore. Anjing ini saya beri makan setiap pagi, siang. Bukan sampai di situ, wahai ibuku. Anjing ini juga saya mandikan setiap pagi, mandikan setiap siang, sore. Bukan berhenti sampai di situ, wahai ibuku. Begitu anjing ini sakit, maka cepat-cepat saya membawa anjing ini dibawa ke dokter hewan. Mendengar jawaban itu, lalu ibunya berkata, wahai anakku, dengarkanlah pesan ibu. Wahai anakku, dengarkanlah pesan ibu untuk yang terakhir kalinya.
demi Allah, demi zat yang menciptakan dunia dan alam seisinya, jikalau ibumu ini bisa terlahir ke dunia untuk yang kedua kalinya, maka ibu memilih menjadi seekor anjing. Ibu memilih menjadi seekor anjing. Supaya apa, wahai anakku? Supaya ibumu selalu bisa melihat wajahmu setiap hari. Wahai engkau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, soimin, soimat, dimanapun Anda berada, ingatlah kedua orang tua kita, ibu kita, ayah kita tidak menginginkan harta kita, tidak menginginkan mobil kita, tidak menginginkan kemewahan kita, tetapi yang diinginkan oleh kedua orang tua kita, oleh ayah kita, oleh ibu kita adalah perhatian daripada anak-anaknya ketika anaknya sudah menjadi orang. Wahai engkau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau toh kita sekarang sebagai anak sudah menjadi orang, sudah menjadi orang sukses, pekerjaan sudah kita dapat, kita menjadi seorang pengusaha, kita menjadi seorang guru, kita menjadi seorang dosen, kita menjadi seorang camat, kita menjadi seorang bupati, saya yakinnya bahwa itu bukan kita raih karena dari kecerdasan akal kita. Saya yakinnya bahwa keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih itu bukan semata-mata karena dari strata pendidikan kita. Dari SD kita sekolah, SMP kita sekolah, SMA kita sekolah, kita lanjut S1, kita lanjut S2, kita lanjut S3, kita lanjut profesor, doktor, dan lain sebagainya. Bukan hanya semata-mata itu, tapi saya yakin bahwa kesuksesan yang diraih oleh seseorang ini karena berkat doa-doa yang terus dilantunkan oleh kedua orang tuanya untuk anak-anaknya. Wahai engkau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itu sebelum terjadi penyesalan, mumpung orang tua kita masih hidup, orang tua kita masih sehat, kita sebagai anaknya ayolah berbakti kepada kedua orang tua kita. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kalau orang tua memanggil kita, orang tua mengajak kita, maka tinggalkanlah pekerjaan itu. Langsung kita harus menemui kedua orang tua kita. Insya Allah kalau kita mau berbuat baik kepada kedua orang tua kita, keberkahan demi keberkahan pasti akan datang menghampiri kita. Boleh jadi sekarang kita hidup kita susah, hubungan keluarga antara anak dan istri dengan suami tidak bahagia, bisa jadi itu salah satunya adalah karena hubungan kita kepada kedua orang tua kita tidak harmonis. Oleh karena itu, wahai engkau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya toh kita belum bisa membahagiakan kedua orang tua kita, maksimal kita jangan sampai membuat orang tua kita menderita karena ulah kita. Kalau kita belum bisa membuat orang tua kita tertawa, minimal kita sebagai anaknya jangan sampai membuat hati orang tua kita menangis, membuat hati ayah kita menangis, membuat hati ibu kita menangis. Tapi berupaya demi sedini mungkin, ayo kita bahagiakan kedua orang tua. Karena apa? Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keriduan Allah ada pada kedua orang tua. Kalau orang tua sudah ridho, Allah sudah ridho, apapun yang kita minta pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, soimin, soimat, dimanapun Anda berada, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.